Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Lailatul Isra'i, NIM 2322256. Kelas PGMI 4B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah pengembangan perangkat pembelajaran. Untuk pertanyaan yang pertama, seorang siswa di kelas Anda menunjukkan kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran yang diberikan dengan cara konvensional. Bagaimana Anda akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk membantu siswa tersebut? Jelaskan metode atau pendekatan yang Anda pilih dan alasan di balik pilihan tersebut. Yang pertama saya lakukan adalah melakukan evaluasi untuk mengetahui cara belajar, gaya belajar, dan kebutuhan belajar dari siswa tersebut. Setelah itu saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan beberapa metode. Di antaranya yang pertama adalah menyediakan pilihan cara belajar. Saya akan memberikan berbagai opsi dalam cara siswa untuk memperoleh informasi dan materi seperti melalui bacaan, video, presentasi, diskusi kelompok, ataupun proyek. Hal ini dapat membantu siswa menemukan cara belajar yang paling efektif baginya. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan tingkat kesulitan. Saya akan menyediakan materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa tersebut. Baik dengan memberikan materi tambahan untuk memperdalam materi, atau memberi penjelasan tambahan untuk memudahkan siswa dalam memahami materi tersebut. Yang ketiga yang saya lakukan adalah pemberian tugas yang berbeda. Jadi, saya akan memberikan tugas yang berbeda-beda pada masing-masing siswa sesuai dengan kemampuan dan minat siswa tersebut. Selanjutnya, saya akan membentuk pembelajaran kolaboratif, yaitu membentuk kelompok. Kelompok tersebut meliputi kelompok-kelompok kecil, sehingga mereka dapat saling membantu dalam belajar. Hal tersebut juga dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar untuk memahami materi-materi yang belum mereka pahami. Alasan saya memilih metode ini adalah karena pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu siswa dengan gaya belajar yang beda-beda untuk tetap terlibat dalam hasil proses pembelajaran. Dengan memberikan pilihan, menyesuaikan tingkat kesulitan, memberikan tugas yang berbeda, dan mendorong pembelajaran kolaboratif, saya yakin siswa tersebut akan lebih mudah dalam memahami materi dan termotivasi dalam belajar. Nomor 2, seorang kepala sekolah meminta Anda untuk menyusun laporan hasil asesmen akhir semester untuk seluruh kelas yang Anda ajar. Jelaskan langkah-langkah yang akan Anda ambil untuk mengolah data dan menyusun laporan tersebut. Apa saja informasi penting yang harus disertakan dalam laporan tersebut. Jadi, langkah-langkah yang saya ambil untuk menyusun hasil asesmen akhir adalah yang pertama, mengumpulkan data. Jadi, kita mengambil data hasil asesmen akhir dari siswa-siswa di kelas. Yang kedua adalah analisis data. Jadi, kita melakukan analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah menyusun laporan. Kita akan menyusun laporan dengan struktur sebagai berikut. Yang pertama, identitas kelas. Yang kedua, ringkasan hasil. Yang ketiga, analisis individu. Yang keempat, grafik dan tabel. Dan yang kelima adalah rekomendasi. Selanjutnya untuk langkah yang keempat yaitu konsultasi. Jika diperlukan, diskusikan hasil asesmen tersebut dengan staf pengajar atau pemimpin sekolah untuk mendapatkan wawasan tambahan atau perspektif yang lebih luas. Yang kelima atau yang terakhir yaitu penyampaian laporan. Kita akan menyampaikan laporan tersebut kepada kepala sekolah atau pihak yang memerlukan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Informasi penting yang harus disertakan dalam laporan adalah identitas kelas, rangkuman hasil secara keseluruhan, analisis individu untuk setiap siswa, grafik atau tabel untuk visualisasi data, dan rekomendasi untuk kedepannya bagaimana. Laporan harus memberikan gambaran yang jelas dan mendalam tentang pencapaian siswa dan arah yang dapat diambil untuk meningkatkan hasil pembelajaran di masa yang akan mendatang. Nomor 3, jelaskan perbedaan komponen utama antara RPP dan modul ajar. Jadi, perbedaan antara RPP dan modul ajar adalah
komponen RPP. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dari RPP itu sudah spesifik dan terarah. Kemudian untuk langkah-langkah pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP itu pembelajarannya jelas dan terstruktur. Kemudian asesmen pembelajaran. Di RPP terdapat rencana asesmen untuk awal dan akhir pembelajaran. Untuk komponen modul ajar, pada tujuan, langkah-langkah pembelajaran dan asesmen pembelajaran itu sama dengan RPP. Tetapi dalam modul ajar terdapat media pembelajaran, yaitu media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada instrumen asesmen, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kelengkapan. Kelengkapan berarti modul ajar memuat seluruh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran. Modul ajar kurikulum Merdeka memiliki komponen yang lebih lengkap dan lebih terperinci daripada RPP. Sehingga apabila kita sudah menggunakan modul ajar, maka tidak perlu lagi untuk membuat RPP. Modul ajar juga lebih fleksibel dan lebih membebaskan guru dalam mengembangkan proses kegiatan pembelajaran. Nomor 4, Anda adalah kepala sekolah. Di sebuah madrasah atau sekolah yang ingin memperkuat penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin, jelaskan program atau kegiatan apa saja yang akan Anda rancang untuk mencapai tujuan ini dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah atau madrasah, saya akan merancang beberapa program untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Di antaranya adalah workshop peningkatan pemahaman dan pengamalan profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin kepada guru dan peserta didik. Yang kedua adalah integrasi nilai-nilai Pancasila dan Rahmatan lil Alamin dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah pembiasaan nilai-nilai Pancasila dan Rahmatan lil Alamin. Yang keempat adalah kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut seperti OSIS, Pramuka, PMR, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah penilaian dan evaluasi. Tujuan dari diadakannya evaluasi adalah untuk meningkatkan dan evaluasi keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengamalan tentang profil pelajar Pancasila dan Rahmatan lil Alamin bagi kalangan guru dan peserta didik. Sekian dari saya, apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.